Bisa untuk mengetahui keramaian pengunjung tempat wisata, kita sudah terhubung dengan rekan Yasmin di Taman Marga Satwa Ragunan dan Ismalia di Kota Tua, Jakarta. Kita akan terlebih dahulu ke Yasmin ya. Selamat pagi menjelang siang Yasmin, seperti apa keramaian wisatawan di Ragunan momen liburan kali ini? Silakan. Iya, selamat pagi Togi Ayah dan juga pemirsa. Di momen libur Natal dan Tahun Baru sekaligus berbarengan dengan libur anak sekolah ya, Taman Marga Satwa Ragunan tempat saya melaporkan saat ini sudah ramai pengunjung loh. Bahkan sejak pagi hari tadi kami tiba di sini sudah mulai dipadati oleh pengunjung di area pintu masuk, yang mana berdasarkan data yang kami terima per pukul 9 pagi sudah ada sebanyak 7.800 pengunjung yang memadati area Taman Marga Satwa Ragunan. Tentunya selain harganya yang terjangkau ya, karena di sini juga selain bisa menikmati banyaknya satwa yang ada, para orang tua sekaligus memperkenalkan atau sebagai sarana edukasi kepada anak-anaknya mengenai berbagai jenis satwa yang ada. Nah, saat ini saya berada di spot pelikan, bisa dilihat di layar televisi Anda. Jadi pelikan adalah jenis burung air besar yang terkenal dengan paruhnya yang panjang dan juga memiliki kantung khas di bawahnya, digunakan untuk menangkap ikan begitu ya. Sehingga ini menjadi salah satu magnet tersendiri bagi para wisatawan yang hadir untuk betah berlama-lama di sini, sekedar memandangi indahnya pelikan. Tadi bersama keluarga, ada juga yang datang bersama teman-teman begitu ya untuk menghabiskan waktu liburnya. Dan memang di sini sendiri di area seluas 147 hektar ini ada banyak sekali, ada ribuan satwa, kemudian juga ratusan ribu spesies yang ada, sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat untuk berlibur ke sini. Tidak hanya warga Jakarta, namun juga warga dari berbagai daerah ya, terlebih di momen libur seperti ini. Dan saya akan coba mewawancarai salah satu pengunjung yang datang. Nampaknya ini bersama keluarga nih, sudah ada bersama saya di sini. Halo Kak, dengan kakak siapa dan asal dari mana? Dengan Maya dari Kebonjeruk, Jakarta. Iya. Kak Maya datang bersama keluarga ya? Keluarga sama anak sama suami. Sama suami. Kenapa sih kamu milih Taman Marga Satwa Ragunan untuk liburan anak-anak dibawa ke sini tuh kenapa sih? Pertama untuk edukasi, budgetnya juga liburan minim. Kedua juga suami kan kerja, jadi terdekat dibanding di tempat lain. Nah, untuk Kak Maya sendiri udah datang dari jam berapa sih dan udah kemana aja nih di sini? Baru datang. Dari jam 8, berarti baru datang. Kita jalan jam 8 dari rumah. Baru datang sih hari ini. Baru datang ya. Ini pertama kali datang ke Ragunan atau sebelumnya udah pernah? Dan kenapa sih, maksudnya kayak apakah sekaligus mengenalkan kepada anak-anak untuk belajar mengenai satwa, atau mungkin ada hal lain yang ingin diajarkan kepada anak di sini? Iya betul, pertama buat edukasi juga, kedua liburan sekalian belajar, karena biar anak-anak tahu satwa-satwa yang harus dilindungin gitu. Ya, kayaknya adik-adik juga sangat tertarik ya. Aku boleh nggak wawancara salah satu anak dari Kak Maya di sini? Boleh? Adik, adik senang nggak sih ada di sini? Senang nggak? Senang. Senang ya. Oh, namanya siapa namanya? Nafkah Syamil Baraki. Lengkap bener. Oke. Ini ada setelah melihat pelikan, habis ini pengen lihat apa sih di Ragunan? Gajah. Pengen lihat gajah. Gajah kecil. Selain itu kan di sini juga ada gorila dan lain-lain. Tertarik nggak ke sana nanti? Tertarik. Tertarik ya. Oke, makasih banyak ya. Semoga happy di sini dan juga belajar mengenai berbagai macam satwa ya. Terima kasih banyak Kak Maya atas waktunya. Iya, Togi Ayah dan juga pemirsa, itulah tadi wawancara kami dengan keluarga, salah satu keluarga yang datang ke sini sengaja untuk menghabiskan libur sekolah dan juga libur Nataru begitu ya, dan juga berharap dengan dibawanya anak mereka ke sini dapat menjadi sarana edukasi bagi anak-anak untuk memperkenalkan berbagai jenis satwa yang ada. Sekian, kembali ke studio. Baik, terima kasih Yasmin. Selanjutnya kita ke Ismalia. Selamat siang Ismalia, apakah di Kota Tua sudah ramai sekarang? Ya, selamat pagi Ayah dan juga Togi. Betul sekali, di Kota Tua saat ini saya melaporkan ini sudah ramai sekali Ayah dan juga Togi, karena memang biasanya di Kota Tua di hari-hari biasa tidak terlalu ramai. Namun karena memang ini libur Natal dan Tahun Baru, terlebih lagi ini merupakan libur anak sekolah, jadi banyak sekali para pengunjung, terutama orang tua yang membawa anak-anaknya untuk berlibur di Kota Tua. Karena memang di Kota Tua ini selain berlibur, gedung-gedungnya ini juga gedung-gedung yang
yang merupakan bangunan lama sehingga mereka bisa bersuah foto di sini dengan estetik seperti itu Ayah dan juga Togi. Dan juga bisa dilihat di belakang saya ini sudah ada persiapan panggung yang memang nantinya akan ada live music di sini mungkin di hari ini dan di hari besok Ayah dan juga Togi untuk menyambut tahun baru 2026. Selain itu juga di sini banyak seperti yang tadi saya sudah bicarakan, di sini banyak museum-museum yang bisa para pengunjung ini datangi dan juga bisa beredukasi juga seperti Museum Wayang, ada juga Museum Fathahillah dan juga Museum Seni Rupa. Dan di sini bisa dilihat juga keramaiannya memang ramai sekali di sini Ayah dan juga Togi, karena di sini memang sedari tadi saya lihat banyak orang tua, para orang tua ini yang memang membawa anak-anaknya untuk berlibur di Kota Tua. Ini bisa dilihat juga keramaian di sini dan antusias masyarakat di sini untuk berlibur di Kota Tua, dan juga bisa dilihat di sini memang banyak bangunan-bangunan tua yang mereka bisa bersuah foto di sini, bisa mengabadikan momen mereka. Dan sekarang kita coba ajak Togi, Ayah dan juga pemirsa untuk sekedar ngobrol dengan para pengunjung di sini. Halo kakak, boleh minta waktu sebentar? Iya. Mohon, gak apa-apa, sebentar boleh minta waktu sebentar? Iya, boleh minta waktu sebentar? Oke, mungkin mereka mau fokus untuk berlibur nih, Ayah dan juga Togi. Dan di sini yang paling ikonik juga ini bisa dilihat, di situ ada sepeda ontel yang bisa para pengunjung dan para pemirsa untuk nikmati di sini, karena memang ini ikonik sekali. Jadi para pengunjung bisa menyewa sepeda ontel, nantinya bisa bersuah foto juga di sini, dan juga nantinya di museum-museum ini memang banyak juga acara-acara yang bisa dinikmati seperti di Museum Wayang ini ada acara imersif juga, lampu-lampu, atau juga membuat keramik di Museum Seni Rupa. Jadi nanti kalau misalnya Ayah, Togi dan juga pemirsa sudah selesai siaran, saya tunggu di sini untuk berwisata bersama. Kembali ke Anda. Oh, kita. Baik Ismalia, tunggu kita ya. Iya. Nanti habis sekarang kita langsung ke Kota Tua. Baik, terima kasih Ismalia, dan sebelumnya ada Yasmin yang sudah melaporkan langsung di lokasi wisata masing-masing. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Bagi kita bisa mengisi libur anak sekolah sekaligus libur Nataru, Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta Selatan ramai oleh pengunjung. Ya, ruang terbuka hijau seluas 147 hektar ini jadi pilihan warga berwisata, khususnya bersama keluarga. Sepanjang libur Natal dan Tahun Baru pemirsa, sekaligus momen libur anak sekolah, jumlah pengunjung Taman Marga Satwa Ragunan terus meningkat. Sejak pagi hari, ribuan warga terlihat memadati area kebun binatang, baik di area pintu masuk maupun di dalam kawasan wisata. Pengunjung datang bersama keluarga untuk melihat berbagai jenis satwa, sekaligus menikmati suasana ruang terbuka hijau di Jakarta ini. Bisa libur panjang Nataru, objek wisata Kota Tua Jakarta menjadi salah satu pilihan destinasi habiskan libur. Di sini pemirsa, pengunjung bisa bersuah foto, berkeliling sambil bernostalgia. Dikelilingi gedung-gedung museum yang membuat sejarah di Kota Tua semakin terasa, pengunjung bisa menikmati berlibur sambil mengenang dan menikmati suasana masa lampau. Di libur anak sekolah ini pemirsa, terlihat orang tua mengajak anaknya untuk berwisata di Kota Tua, bersuah foto, atau sekedar berjalan-jalan mengunjungi museum. Terletak di Jakarta Barat, kawasan ini dikenal sebagai pusat wisata sejarah yang tak pernah sepi pengunjung. Apalagi saat akhir pekan dan musim libur panjang. Informasi selanjutnya, di mana warga yang berpergian jauh ke Cirebon, Jawa Barat kini tak perlu khawatir. Iya, bila kendaraannya mogok dan harus menepi pemirsa, kini polisi Cirebon bersama montirnya siap membantu. Selama libur akhir tahun, sejumlah kendaraan alami kendala di perjalanannya. Salah satu masalah yang biasa dialami adalah overheat lantaran jarak tempuh perjalanan yang cukup jauh. Kini, bila kendaraan bermasalah, warga bisa menepi di posko pengamanan Natal dan Tahun Baru di Cirebon, Jawa Barat. Tadinya udah dicek kondisinya, cuma ya masih bagus gitu. Oke. Tapi tidak kenapa-napa ya, tidak sampai jatuh gitu? Enggak sampai jatuh. Oke,
ya. Rencananya gimana ini, A? Ini lagi nunggu ini aja Pak, mau dibenerin aja. Posko pengamanan di sepanjang kota Cirebon, Jawa Barat siap membantu pengendara yang alami masalah. Salah satunya adalah pos pengamanan pemuda. Bahkan montir pun siap didatangkan bila dibutuhkan. Ada beberapa pengguna jalan kendaraan R2 mengalami mogok atau trouble. Kami mencoba membantu, kemudian kami berusaha untuk mengkomunikasikan dengan pihak yang terkait. Berarti ada montir yang terdekat di sini ya, Len? Ya, alhamdulillah tadi kami sudah komunikasi dan montir tersebut bisa dihubungi dan mau ke sini. Sementara itu, arus liburan di akhir tahun 2025, jumlah kendaraan yang melintas mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Meskipun demikian, arus lalu lintas dari arah Jawa menuju Jakarta maupun sebaliknya terpantau ramai lancar. Dari Cirebon, Jawa Barat, Mahardika, iNews melaporkan. Ya, sementara itu pada malam pergantian tahun baru, Jakarta akan steril dari kendaraan pribadi. Dinas Perhubungan telah menyiapkan rute alternatif pemirsa dan berikut kantong-kantong parkir sebagai antisipasi penutupan ruas jalan. Bila Anda berencana merayakan tahun baru dengan keliling pusat kota Jakarta, maka sebaiknya rencana ini dipertimbangkan. Karena Dinas Perhubungan akan mensterilkan sejumlah ruas jalan utama dan mengalihkan arus lalu lintas. Penutupan jalan akan dimulai pada tanggal 31 Desember sejak pukul 18.00 hingga tanggal 1 Januari dini hari. Penutupan mulai dari Jalan Jenderal Sudirman, MH Tamrin hingga Bundaran Hotel Indonesia dan sekitarnya. Pemerintah mengimbau agar warga memanfaatkan transportasi umum. Namun bila membawa kendaraan pribadi bisa melewati jalur alternatif yang telah ditentukan. Di antaranya melintasi Jalan Galunggung, Jalan Tendean, hingga Dukuh Atas dan juga Kampung Melayu. Selain itu sejumlah kantong-kantong parkir juga disiapkan di sekitar Bundaran Hotel Indonesia. Antara lain parkiran Plaza Indonesia, Grand Indonesia, hingga area Irti Monas. Penutupan jalan dilakukan untuk memberi ruang bagi pejalan kaki, panggung hiburan pada malam tahun baru di Jakarta. Meskipun tanpa pertunjukan kembang api, malam tahun baru tetap dimeriahkan dengan 8 panggung hiburan. Tim Liputan iNews melaporkan. Bisa libur panjang, wisata air yang menggabungkan edukasi juga jadi serbuan masyarakat untuk berlibur. Seperti di Purbalingga, pemirsa, terdapat wisata akuarium yang menghadirkan ratusan jenis ikan langka. Objek wisata unik yang menyuguhkan beragam jenis ikan langka di dalam akuarium raksasa berbentuk tabung diserbu wisatawan. Wisatawan dari berbagai kota di Jawa Tengah langsung menyerbu wisata akuarium raksasa di Kabupaten Purbalingga yang baru saja dibuka. Saat pengunjung memasuki pintu masuk objek wisata Purbasari, disuguhi dengan pemandangan langka. 7 akuarium raksasa berbentuk tabung dengan warna-warni lampu semakin membuat pengunjung takjub. Ada 80 jenis ikan langka dari berbagai ukuran, dari yang kecil hingga berukuran super besar. Beragam jenis ikan air tawar langka ini sengaja didatangkan langsung dari sejumlah negara. Murah. Semua wahana ada gitu. Begitu. Fasilitas Bagus lengkap sih ya. Dari tempat ibadah, musola, ada toilet bersih, kebersihannya yang paling begitu. Ya. Dan murahnya ya balik lagi pasti ke harga ya. Iya. Kantong. Tidak hanya aneka ikan, wisatawan juga bisa melihat berbagai macam koleksi burung langka dari berbagai negara. Menariknya, wisatawan bisa berinteraksi langsung dengan satwa dengan didampingi petugas. Untuk menikmati wisata edukasi ini, tak perlu merogoh kocek terlalu dalam. Wisatawan cukup membayar tiket masuk dengan harga Rp30.000 hingga Rp35.000 saja. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto, iNews melaporkan. Sementara itu dalam rangka libur panjang sekolah, KAI Komuter Wilayah 8 Surabaya mengajak ratusan anak berkeliling menggunakan kereta komuter. Iya, selain mengisi libur sekolah, pemirsa, kegiatan ini juga untuk mengenalkan seputar dunia perkeretaapian kepada anak-anak. Sekaligus
harus ditemani ibu, puluhan anak ini mengantre menunggu kedatangan kereta api komuter di stasiun Surabaya Gubeng. Raut wajah ceria dan bahagia anak-anak tampak jelas ketika melihat kedatangan kereta api di stasiun. Setibanya kereta di stasiun, puluhan anak bersama ibunya pun langsung masuk ke dalam kereta api komuter. Kegiatan untuk mengisi libur sekolah ini merupakan sosialisasi sekaligus edukasi sebagai pengenalan transportasi publik khususnya kereta komuter lain kepada anak-anak. Kegiatan edukasi dilakukan secara menyenangkan dan interaktif sehingga anak-anak dapat belajar sambil bermain. Bagus sekali. Seperti apa, Bu? Bisa anaknya bisa serba tahu nanti Mas, belajar bisa mandiri gitu. Apa sebelum udah pernah naik kereta api? Belum Ini pertama nih? Iya, sama kali. Menarik banget. Iya. Ini dalam rangka apa ini? Liburan nih, ya? Iya, wisata. Wisata. Kemana nih? Ke Surabaya Gresik. Ini salah satu wujud memberikan edukasi ya pada anak usia dini agar mereka juga ketika ketika mau naik kereta harus bertiket. Tadi saya jujur senang ya dengan Bu Wali naik kereta juga harus menjaga kebersihan ya, saling menghargai sesama penumpang. Sebanyak 165 anak diajak naik komuter lain Jenggala dari stasiun Surabaya Gubeng menuju stasiun Indro Gresik. Selama perjalanan, anak-anak akan dikenalkan dengan para petugas yang melayani perjalanan komuter lain maupun aturan dan ketentuan saat naik kereta komuter lain. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan.